Bismillahirrahmanirrahim. Buah mangga dilempar oleh Adam. Ditangkap Yujum, kemudian terjatuh. Izinkanlah saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Sahabat ceria yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan ujian kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat ceria, izinkanlah saya mengutip sebuah lirik lagu yang pernah dipopulerkan oleh Sabian Gambus. Mungkin sahabat ceria pernah mendengar lagu ini. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega. Kita yang salah dalam menatap dunia. Allahumma tfadal ghala wal bala wal wala fit dunya khasa fi baladina Indonesia. Allahumma dfadal ghala wal bala wal wala fit dunya khasa fi baladina Indonesia. Sahabat ceria yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebagaimana dalam lirik lagu tersebut, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang kebetulan berkaitan dengan lirik tersebut, yaitu tentang hikmah di balik musibah. Sahabat ceria, sebagai manusia, kita pasti pernah menghadapi kesulitan, ya kan? Kita juga menghadapi mungkin cobaan, musibah yang dalam berbagai bentuk, misalnya seperti kehilangan, sakit, kemudian bencana atau kegagalan. Namun tahukah kita bahwa setiap musibah yang datang itu tidaklah sia-sia loh. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 216, yang kurang lebih bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwa diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.
Dari ayat ini kita diajarkan bahwa setiap musibah itu memiliki hikmah yang mungkin belum kita pahami. Nah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari musibah yang kita hadapi diantaranya yang pertama, musibah itu dapat menghapus dosa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, gangguan, atau bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa musibah itu bukan hanya ujian, tetapi juga bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali suci dari dosa-dosa. Yang kedua, musibah bisa mengajarkan kita akan arti dari kesabaran dan keikhlasan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 153, yang kutipan ayatnya kurang lebih berbunyi, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu bukan hanya menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga tetap berprasangka baik atau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mencari jalan keluar dengan ikhtiar yang benar. Nah, yang ketiga adalah musibah dapat menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu baru menyadari bahwa apa yang ada di sisi kita itu sangat berharga. Ternyata kita baru mengingat Allah ketika sedang mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, mengalami musibah. Ya, jadi saat itu kita baru memperbanyak doa, istighfar, kemudian kita meningkatkan ibadah kita. Padahal sejatinya kita mendekatkan diri pada Allah itu tidak hanya ketika mengalami musibah ya. Jadi setiap saat kita harus senantiasa mengupgrade atau apa ya istilahnya, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah musibah dapat mengajarkan rasa syukur. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, kadang kita baru menyadari loh bahwa oh ternyata dia begitu berharga, ya. Ternyata apa yang kita punyai atau apa yang sudah Allah berikan selama ini kepada kita itu ternyata begitu berharga. Namun selama ini kita tidak menyadari. Kita diberi nikmat sehat, tapi kita sering lalai akan ibadah kita, ya kan? Ketika kita sakit, kita baru ingat, oh saya belum sholat, oh saya belum ini, belum itu. Nah, itu seperti itu, terkadang kita mengalami musibah yang membuat kita jadi tersadar, oh ternyata begitu banyak nikmat Allah yang sering kita abaikan. Maka mengalami musibah pun bisa mengajarkan kita akan rasa syukur. Baik anak-anakku semuanya, ada 4 hal itu tadi saja yang kita bahas terkait dengan hikmah dari musibah. Sebenarnya masih ada banyak lagi yang lain ya, tetapi yang utama adalah 4 itu. Baik, Matsandabers, dimanapun Anda berada, anak-anakku semuanya, siswa-siswi MTSN 2 Bantul, mulai saat ini, mari kita hadapi setiap musibah yang datang pada kita dengan penuh kesabaran, keikhlasan, keimanan. Dan semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-29 ya, Ramadan hampir berlalu, hampir berakhir, dan semoga doa-doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mari berdoa bersama-sama bahwa semoga ke depan di hari-hari berikutnya kita dapat senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yakinlah bahwa setiap kesulitan, di balik setiap kesulitan atau musibah selalu ada kemudahan yang sudah Allah siapkan. Sebagaimana dalam firman-Nya sebenarnya dalam surah Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan, kesabaran, keimanan, keislaman hingga akhir hayat kita nanti dalam menghadapi segala ujian yang datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ada satu pantun nih. Jangan lupa cakapnya ya.
Makan kolak berjamaah. Cakep. Minumnya masih kepanasan. Jika ada tutur kata saya yang salah, sudilah kiranya sahabat ceria Mat Sandaba memaafkan. Unzur makola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.